Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Faujiah dengan NIM 11820060063 dari kelas B semester 5, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah biokimia dan dosen Ibu Sri Hartati SPD MPD dan Ibu Epa Faujiah MSI. Nah, video ini akan membahas mengenai yang pertama yaitu struktur dan fungsi lipid, kemudian yang kedua akan membahas mengenai metabolisme lemak, dan yang terakhir yang ketiga akan membahas mengenai sintesis asam lemak. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi lipid. Lipid adalah molekul berukuran besar yang beragam terkait dengan sifat yang tidak larut dalam air. Seiring dengan protein, karbohidrat, dan asam nukleat, lipid adalah salah satu dari 4 jenis utama makromolekul organik yang diperlukan untuk fungsi kehidupan. Lipid yang terlibat dalam bagaimana tubuh menyimpan energi, mengatur proses biologis, dan memelihara integritas struktural pada tingkat sel. Lipid adalah kelompok senyawa kimia yang beragam, tetapi ciri yang menghubungkan semua lipid adalah bahwa mereka hidrofobik, yang berarti bahwa mereka tidak bercampur dengan larutan baik dalam air. Atom karbon yang penting dalam struktur lipid dan molekul organik lainnya dalam bentuk karbon maksimum 4 ikatan dengan atom lain yang memungkinkan untuk pembentukan keragaman besar molekul. Selanjutnya, ciri-ciri dari lipid. Yang pertama yaitu energi. Lipid utama yang menyediakan energi bagi sel-sel dalam tubuh manusia adalah trigliserida. Trigliserida terdiri dari molekul gliserol. Trigliserida dapat jenuh atau tidak jenuh yang mengacu pada jumlah ikatan rangkap antara atom karbon dalam asam lemak. Asam lemak dalam trigliserida menyediakan lebih dari 2 kali jumlah energi seperti karbohidrat dan protein selama metabolisme sel. Jika tubuh tidak membutuhkan energi, trigliserida berlebih disimpan dalam jaringan lemak dalam sel yang disebut adiposit. Untuk yang kedua yaitu transportasi. Cairan transportasi utama dalam tubuh adalah darah, yang menurut laporan United States Geological Survey adalah air yang lebih besar dari 80%. Pengangkutan lipid tidak larut dalam air dalam tubuh dilakukan oleh kilomikro, HDL, LDL, dan VLDL yang merupakan bagian lipid dan bagian protein. Yang ketiga yaitu komponen membran. Semua sel dalam tubuh dan juga mereka dari semua organisme lain dipisahkan dari lingkungan mereka dengan membran biologis. Komponen utama dari membran biologis adalah fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari rantai asam lemak dengan kelompok kepala fosfat yang larut dalam air. Mereka membentuk bilayers atau 2 lapis dengan asam lemak tidak larut dalam air di dalam dan kepala fosfat di luar. Selanjutnya yang keempat yaitu hormon. Hormon steroid semua disintesis dari kolesterol terutama dalam gonad dan kelenjar adrenal. Hormon steroid termasuk estrogen, progesteron, dan testosteron. Hormon steroid bekerja pada banyak sel yang berbeda dalam tubuh dan diangkut dengan target mereka dalam darah dengan mengikat protein. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu vitamin larut dalam lemak. Seperti lipid lainnya, vitamin yang larut dalam lemak diangkut ke mana mereka dimanfaatkan oleh lipoprotein. Pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur lipid. Struktur lipid dibedakan menjadi 2, struktur kimia dan struktur trigliserida. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida
dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi estrifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid bisa dilihat di dalam gambar. Kemudian yang kedua berdasarkan struktur trigliserida. Lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan jenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Untuk rumus struktur dari lemak atau minyak bisa dilihat di dalam gambar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Metabolisme lemak merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itu, tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi, dan disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makanan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Kemudian yang kedua yaitu peranan. Ada beberapa peranan biologi dari lipid. Yang pertama yaitu sebagai komponen struktur membran, yang kedua sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad, yang kedua yaitu peranan. Ada beberapa peranan biologi dari lipid. Yang pertama yaitu sebagai komponen struktur membran, yang kedua sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad, yang ketiga sebagai bentuk energi cadangan, yang keempat sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan, dan yang terakhir yang kelima yaitu sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lemak. Jenis-jenis lemak dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan komposisi kimianya, dan yang kedua berdasarkan kejenuhannya. Berdasarkan kimianya, lemak terbagi atas 3, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli atau derivat lemak. Yang kedua yaitu berdasarkan kejenuhannya, dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Pembahasan yang keempat yaitu sumber dan fungsi lemak. Berdasarkan asalnya, sumber lemak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati dan lemak yang berasal dari hewan, yaitu lemak hewani. Beberapa bahan yang mengandung lemak nabati adalah kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Sedangkan ada beberapa bahan yang mengandung lemak hewani, antara lain daging, keju, susu, ikan segar, dan lain-lain. Kemudian fungsi lemak mempunyai beberapa fungsi yang penting, diantaranya sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Kemudian yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang selanjutnya sebagai pelindung alat-alat tubuh vital, antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. Yang keempat sebagai penghasil energi tertinggi. Yang kelima, penahan rasa lapar, karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Yang keenam, sebagai salah satu bahan penyusun membran sel. Yang ketujuh, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin. Yang kedelapan, sebagai salah satu bahan penyusun empedu, asam folat, dan hormon seks.
Untuk pembahasan yang terakhir mengenai sintesis asam lemak. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Enzim yang bekerja sebagai katalis adalah kompleks enzim-enzim yang terdapat pada sitoplasma. Sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Reaksi awal adalah karboksilasi asetil-CoA menjadi malonil koenzim A. Reaksi-reaksi ini melibatkan HCO3 dan energi dari ATP. Reaksi pembentukan malonil koenzim A sebenarnya terdiri atas dua reaksi besar, yaitu biotil terikat pada suatu protein yang disebut protein pengangkut karboksilatin. Biotin karboksilase adalah enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi karboksilasi biotin. Reaksi kedua adalah pemindahan gugus karboksilat pada asetil koenzim A. Katalis dalam reaksi ini adalah transkarboksilat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.